Romelu Lukaku membuat geger Chelsea beberapa hari belakangan ini, sebab ia melakoni wawancara tak berizin dengan Sky Sport Italia. Situasi menjadi parah karena dalam wawancara tersebut Lukaku mengaku tak bahagia di Stamford Bridge, sebab ia tak mendapatkan jaminan bermain sebagai pemain inti. Lukaku juga mengaku ia sebenarnya tak ingin pindah dari Inter Milan. Ia juga menambahkan ingin segera kembali ke Italia. Buntut dari pengakuan tersebut, Romelu Lukaku akhirnya diparkir dan tak dimainkan di laga melawan Liverpool. Ada kabar bahwa Chelsea juga akan mendenda Lukaku. Akan tetapi, masalah dengan Lukaku itu kini sudah beres. Menurut Thomas Tuchel, pemain asal Belgia itu mengaku ia tak punya niat untuk membuat kisruh dan sudah meminta maaf kepada skuad Chelsea. Kini, ia sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Karena itu, ada kans ia akan bermain melawan Tottenham Hotspur di laga leg pertama semifinal EFL Cup. Alexander Isak adalah salah satu penyerang muda terbaik di pentas La Liga. Penampilannya sudah menarik sejumlah klub top Eropa sejak lama. Penampilannya musim ini semakin mentereng bersama Real Sociedad. Ia telah mencetak 7 gol dan 2 assist dari 22 laga di semua ajang kompetisi. Isak sejatinya baru menekan kontrak baru di Real Sociedad pada bulan Juli 2021 lalu. Akan tetapi, beredar kabar bahwa ia bisa saja cabut pada musim panas 2022 nanti. Beberapa klub dikabarkan telah mengincar Alexander Isak. Di antaranya ada Arsenal dan Barcelona. Akan tetapi menurut laporan El Nacional, Arsenal berada dalam posisi lebih unggul dibandingkan Barcelona. Penyebabnya cukup sepele. Real Sociedad dikabarkan enggan melepaskan Isak ke Barcelona. Laporan itu juga menyebut bahwa jika Isak merapat ke Arsenal, Mikel Arteta bakal melepaskan 2 pemainnya sekaligus. Mereka adalah Alexander Lacazette dan Pierre-Emerick Aubameyang. Naby Keita direkrut oleh Liverpool pada musim panas 2018 lalu. Ia diboyong dengan bandrol sekitar 52 juta pound sterling dari RB Leipzig. Namun meski diboyong dengan harga mahal, pemain asal Guinea tersebut kesulitan tampil secara reguler bersama Liverpool. Salah satu penyebab terbesarnya adalah fisiknya yang rawan cedera. Naby Keita sendiri kerap tampil sebagai pemain pengganti. Dan kini ada kabar bahwa Jurgen Klopp ingin melepasnya dari Liverpool di akhir musim ini. Kabar itu dilansir oleh El Nacional. Laporan itu juga menyebut Keita sudah memiliki peminat yakni Barcelona. Blaugrana memang sedang mencari pemain baru di posisi tersebut, khususnya yang sudah berpengalaman. Mereka diharap bisa membantu membimbing para pemain muda Blaugrana. Barcelona sendiri juga disebut bukan pertama kalinya mengincar Keita. Mereka disebut pernah membidiknya pada tahun 2017 silam. Akan tetapi, Barcelona bukan satu-satunya klub yang dikabarkan meminati Naby Keita. Pemain berusia 26 tahun tersebut juga diminati oleh beberapa klub top Eropa. Ferran Torres resmi diperkenalkan Barcelona kepada publik pada Senin waktu setempat. Selang tak berapa lama, Barcelona kembali mengeluarkan pengumuman. Pemain anyar Barcelona itu dilaporkan terpapar COVID-19. Pengumuman dikeluarkan Barcelona beberapa jam setelah acara perkenalan resmi. Seperti dilansir Football Espana, Ferran Torres diketahui terpapar COVID-19 setelah sang pemain melakukan perkenalan dengan para penggemar serta sempat ambil bagian dalam sesi latihan setelahnya. Hingga saat ini, Ferran Torres belum didaftarkan Barcelona ke dalam tim karena masih menjalani pemulihan cedera. Torres diperkirakan bisa kembali merumput pada pertengahan Januari. Selain Ferran Torres, Barcelona juga mengumumkan Pedri dikonfirmasi terpapar COVID-19. Artinya, daftar pemain Barcelona yang terpapar COVID-19 semakin panjang. Sesuai aturan La Liga, menyelesaikan tes PCR sebelum kembali dari istirahat. Hasil tes terakhir menunjukkan ada 8 pemain Barcelona yang dinyatakan positif COVID-19. Jorginho Wijnaldum bergabung dengan PSG pada musim panas 2021 lalu.
Namun di PSG, Wijnaldum kesulitan beradaptasi. Ia tak selalu mendapatkan jaminan bermain sebagai pemain inti. Situasi ini kemudian memunculkan spekulasi terkait masa depan pemain asal Belanda tersebut. Ada kabar bahwa ia bisa saja cabut dari PSG pada musim dingin 2022 ini. Beberapa klub pun disebut langsung siaga satu. Mereka siap untuk menampung Georginio Wijnaldum dari PSG meski dengan status pinjaman. Salah satunya adalah klub Premier League Arsenal. Kabar ketertarikan The Gunners pada Wijnaldum ini sudah terdengar sejak akhir tahun 2021 kemarin. Kabar ini dihembuskan oleh 442. Dalam laporan itu, Arsenal dikabarkan masih berusaha untuk memboyong Wijnaldum dengan status pinjaman selama 6 bulan pada bulan Januari 2022 ini. Arsenal sendiri mengincar Wijnaldum karena ada kabar bahwa mereka siap melepaskan dua pemain tengahnya pada bulan Januari 2022 ini. Mereka adalah Ainsley Maitland-Niles dan Mohamed Elneny. Penampilan Alvaro Morata di lini depan Juventus sejauh ini tak begitu memenuhi harapan. Ia baru menghasilkan 7 gol meski telah diberi kesempatan bermain sebanyak 23 kali di musim ini. Karena itu, muncul rumor yang menyebutkan bahwa Juventus akan mencari penyerang baru di bursa transfer musim panas. Mereka juga dikabarkan enggan menebus Morata dari Atletico Madrid. Barcelona yang tertarik dengan Morata langsung melakukan pergerakan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa proses negosiasi berlangsung mulus dan sang pemain diketahui telah sepakat bergabung dengan klub besutan Xavi Hernandez itu. Pendekatan yang dilakukan Barcelona pada Morata membuat Juventus kesal. Sebab seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport Italia, Xavi menghubungi sang penyerang tanpa seizin klub. Juventus langsung memblokir kepindahan Morata ke Camp Nou di bulan Januari ini. Tindakan itu juga dilakukan atas keinginan Massimiliano Allegri yang masih ingin memakai jasa Morata di sisa masa peminjamannya. Liverpool saat ini sedang mengalami sedikit krisis di lini serangnya. Mereka tak akan diperkuat Mane dan Salah selama 3 hingga 4 pekan. Sebab mereka harus membela negaranya di Piala Afrika 2021. Kehilangan Mane dan Salah jelas berat karena keduanya adalah mesin gol bagi Liverpool. Liverpool sudah diminta untuk memboyong pemain baru pada bursa transfer Januari 2022 ini. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan Liverpool. Kini sudah ada nama yang muncul yakni winger Real Madrid, Eden Hazard. Kabar ini diklaim oleh El Nacional. Laporan itu menyebut bahwa Jurgen Klopp menyarankan kemungkinan perekrutan Hazard pada manajemen Liverpool. Akan tetapi, laporan itu juga menyebut bahwa Klopp dipaksa gigit jari. Pasalnya, manajemen klub tak berniat untuk memboyong Hazard karena melihat jejak cederanya selama di Madrid. Situasi Eden Hazard di Real Madrid cukup rumit. Ia masih kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Maka dari itu, ia pun disebut bisa saja cabut dari Real Madrid pada musim panas 2022 ini. Dusan Vlahovic tampil makin ciamik dari hari ke hari. Ia pun menarik minat banyak klub besar Eropa. Salah satunya adalah Arsenal. Akan tetapi, muncul kabar bahwa Vlahovic tidak berminat bergabung dengan The Gunners. Pihak Fiorentina sendiri juga belum bersedia melepaskan Vlahovic dalam waktu dekat. Kabarnya, Arsenal pernah melepaskan penawaran namun ditolak mentah-mentah oleh La Viola. Arsenal kini dikabarkan berusaha kembali mendekati pihak Fiorentina. Bahkan, The Gunners disebut sudah membuka komunikasi dengan manajemen La Viola. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Arsenal sudah melepaskan penawaran resmi. Mereka menawarkan dana 55 juta euro plus Lucas Torreira. Torreira sendiri bergabung Fiorentina dengan status pinjaman dari Arsenal. Fiorentina juga memiliki opsi pembelian pada musim panas lalu. La Viola harus menebusnya di angka 15 juta euro. Dengan demikian, total transfer Vlahovic nantinya mencapai 70 juta euro. Pihak Fiorentina sendiri disebut tergiur dengan penawaran ini dan siap saja melepaskan sang striker pada bulan Januari 2022 ini.
Raheem Sterling pernah dikabarkan segera cabut dari Manchester City, sebab ia tak lagi mendapat jatah bermain secara rutin di klub tersebut. Ia kemudian dikaitkan dengan Barcelona. Sterling sendiri membuka pintu bergabung dengan klub asuhan Xavi tersebut. Kabar kepindahannya mereda setelah Blaugrana mendatangkan Ferran Torres. Namun kini, Sterling kembali disebut bisa menyusul Torres ke Camp Nou. Menurut laporan The Sun, Raheem Sterling dikabarkan begitu berminat untuk bergabung dengan Barcelona. Laporan itu mengklaim bahwa Sterling bahkan rela gajinya dipotong agar bisa memuluskan transfernya ke Barcelona. Laporan itu juga menyebut bahwa Manchester City akan mematok harga 70 juta pound sterling bagi Sterling. Namun jumlah itu bisa dikurangi secara signifikan apabila Barcelona rela melepaskan Frenkie de Jong ke Etihad Stadium. Bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé menjadi salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan musim ini. Hal itu tak terlepas dari berita mengenai kepindahan Mbappé ke Real Madrid. Bahkan, Real Madrid sempat memberikan penawaran kepada PSG untuk memboyong Mbappé. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh PSG. Les Parisiens berharap masih mampu untuk meyakinkan Mbappé agar tetap tinggal di Paris. Namun sampai saat ini, Mbappé tak kunjung memperpanjang kontraknya di PSG yang akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang. Dengan kondisi kontrak tersebut, Mbappé sudah bisa melakukan pembicaraan dengan klub lain untuk pindah dari PSG sejak 1 Januari 2022 kemarin. Kini, agen pemain kenamaan asal Italia, Giovanni Brancini, punya bocoran soal masa depan Mbappé. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Brancini menyebut Real Madrid mulai bergerak untuk mendapatkan Mbappé pada Januari ini. Brancini mengatakan, Los Blancos sudah memberikan penawaran kepada PSG sebesar 50 juta euro agar mendapatkan Mbappé lebih cepat. Inter Milan dipastikan telah merekrut kiper bebas agent Andre Onana yang kontraknya bersama Ajax Amsterdam berakhir per Juni 2022. Jebolan Akademi La Masia itu sempat kembali diinginkan Barcelona. Namun, Inter Milan berhasil melangkahinya dan segera memboyong sang kiper. Menurut laporan Mundo Deportivo, Andre Onana sudah menjalani tes medis di Inter Milan. Dengan demikian, sudah 100% ia bakal bergabung dengan Inter Milan per musim depan setelah habis kontrak di Ajax Amsterdam. Fabrizio Romano juga mengklaim bahwa Andre Onana menyetujui kesepakatan verbal dengan Inter sejak Juli tahun lalu dan 100% bakal mendarat ke tim juara bertahan Liga Italia tersebut. Setelah tes medis kelar dilakukan, pengesahan tinggal menunggu sang kiper teken kontrak yang dikabarkan berdurasi 5 tahun. Setelah semua proses administrasi beres, Andre Onana baru efektif membela Inter Milan mulai kompetisi musim 2022-2023. Memasuki bursa transfer musim dingin, kabar mengejutkan datang dari Italia. Kapten Napoli, Lorenzo Insigne, dipastikan meninggalkan Partenope secara gratis. Alih-alih pindah ke klub Eropa lainnya, bintang 30 tahun itu memilih bergabung dengan klub MLS, Toronto FC. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, kesepakatan untuk kepindahan ini sudah terpenuhi dan Insigne telah menerima tawaran Toronto FC. Ia pun akan bergabung dengan klub MLS itu akhir musim ini sebagai pemain bebas transfer. Seperti diketahui, kontrak Insigne bersama Napoli memang akan habis pada akhir tahun ini. Akibatnya, mulai Januari ini ia sudah boleh bernegosiasi dengan klub-klub yang meminati dirinya. Lebih lanjut, penandatanganan kontrak resmi diyakini akan berlangsung pekan ini, di mana Insigne akan diikat hingga 5,5 tahun ke depan. Napoli sendiri sejatinya sudah berusaha menahan Insigne dengan memberinya kontrak baru. Namun sang penyerang menolak tawaran gaji sebesar 3,5 juta euro per tahun yang lebih kecil daripada gajinya saat ini yang mencapai 5 juta euro per tahun. Nama Aubameyang tak lagi tercantum dalam 6 partai terakhir yang dilakoni Arsenal. Aubameyang diasingkan dari skuad usai melanggar peraturan klub.
Selain itu, pihak klub juga telah mencabut ban kapten yang dikenakan Aubameyang. Tanpa Aubameyang, Arsenal ternyata baik-baik saja. Mereka berhasil memenangkan 5 dari 6 pertandingan terakhirnya. Hal itu semakin memperkuat keyakinan klub untuk melepaskan Aubameyang di bursa transfer musim dingin ini. Mereka kemudian membuka pintu keluar untuk Aubameyang. Dilansir dari Daily Mail, manajemen Arsenal telah memberitahu klub-klub papan atas Eropa bahwa sang striker tersedia untuk direkrut pada bulan Januari ini. Namun, ada beberapa hambatan yang bisa membuat klub-klub peminat menjadi ragu untuk membawa Aubameyang pergi dari Emirates Stadium. Pertama, soal keikutsertaannya dalam ajang Piala Afrika bersama timnas Gabon. Hambatan lainnya adalah masalah gaji. Saat ini, Aubameyang berstatus pemain dengan bayaran termahal di Arsenal. Pria berumur 32 tahun tersebut membawa pulang uang sebesar 350.000 pound sterling per pekannya.